Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya ya, Muhammad Irfanian SLM. Sekarang kita membahas pada bagian 2 ini kita membahas tentang surat dakwaan, bentuk surat dakwaan, teknik pembuatan surat dakwaan. Sekali lagi, ini adalah normatifnya yaitu kaidahnya. Bagaimana sih seorang jaksa penuntut umum itu membuat surat dakwaan? Kita memahaminya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk pembelaan ya, pembelaan klien ya selaku penasihat hukum. Kita harus memahami dakwaan itu seperti apa. Dari situ kita akan buat tangkisan ya, kemudian ataupun keberatan ya. Kalau bahasanya di sini buku ini sekaligus menggunakan kata keberatan ya. Jadi tidak menggunakan eksepsi, lebih keberatan ya. Memang beliau itu berbeda ya. Oke. Kemudian saya Muhammad Arbani SLM ya. Oke, selanjutnya ini bentuk surat dakwaan. Tadi ini bentuk surat dakwaan. Jadi undang-undang tidak menetapkan bentuk surat dakwaan dan adanya berbagai bentuk surat dakwaan dikenal dalam perkembangan praktek. Jadi dalam praktek ya. Oke. Sebagai berikut praktek. Oke. Praktek. Oke. Praktek kejaksaan begitu ya. Oke. Satu, tunggal. Tunggal itu apa? Dalam surat dakwaan hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan. Itu tunggal ya. Karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Misalkan hanya didakwakan tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP ya. Oke, ini jadi dakwaan tunggal itu seperti ini. Satu saja ya. Oke. Kemudian kedua, alternatif. Ya, alternatif ini dalam surat dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis ya. Lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya ya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan ya. Kemudian meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan ya. Ini kata kuncinya ya. Jadi kenapa sih kita masih tahu? Karena begitu dakwaan adalah alternatif, berarti ini kaidahnya begitu ya. Oke. Kemudian apabila salah satu telah terbukti, maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Misalnya seperti ini ya. Misalnya adalah pertama pencurian pasal 362 KUHP atau kedua penadahan pasal 480 KUHP. Kaidahnya seperti itu tadi ya. Oke. Selanjutnya nomor 3 adalah subsidiar ya. Subsidiar ini banyak, sangat banyak digunakan yang kita temukan di dakwaan jaksa penuntut umum ya. Kenapa subsidiar ini? Bagaimana sih subsidiar ini? Yaitu sama halnya dengan dakwaan alternatif ya. Terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya ya. Jadi kalau begitu ya. Jadi primer subsidiar ya. Jadi pengganti lapisan sebelumnya. Terus sistematikanya bagaimana? Sistematikanya disusun secara berurut, dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi ya, sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Jadi tertinggi dulu, kemudian terendah setelahnya. Kemudian pembuktiannya dilakukan secara berurut ya, dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti ya. Jadi pembuktian dilakukan secara berurut ya. Oke. Kemudian ini contohnya ya, jadi primer adalah pembunuhan berencana pasal 340 KUHP, subsidiarnya adalah pembunuhan pasal 338 KUHP, lebih subsidiar adalah penganiayaan yang menyebabkan matinya orang pasal 351 ayat 3 KUHP ya. Jadi begini, jadi mesti dibuktikan satu-satu ya. Oke. Kemudian kumulatif bagaimana? Kumulatif dalam surat dakwaan kumulatif didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu ya. Oke. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, misalnya dilakwakan ya. Kesatu pembunuhan pasal 338 KUHP dan kedua pencurian dengan pemberatan 363 KUHP, ketiga adalah perkosaan pasal 285 KUHP ya. Jadi ketiga ini ya, kesemua dakwaan harus dibuktikan satu persatu ya, satu demi satu. Oke, ya, ini kumulatif. Kemudian selanjutnya
kombinasi ya. Jadi kumulatif, kemudian yang kelima adalah kombinasi. Disebut dakwaan kombinasi karena di dalam dakwaan karena di dalam bentuk ini dikombinasikan, digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidiare. Jadi combine. Oke. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif, baik dalam bentuk jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. Ya, misalnya didakwakan ke satu, ya. Sudah ke satu ada primer, subsidiar, ada lebih subsidiar lagi. Ke satu primer pembunuhan berencana pasal 340 KUHP ya. Kemudian subsidiar pembunuhan biasa pasal 338 KUHP, kemudian lebih subsidiar penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang pasal 351 ayat 3 KUHP. Kemudian kedua ya, primer pencurian dengan pemberatan pasal 363 KUHP, kemudian subsidiar pencurian pasal 362 KUHP, dan ketiga perkosaan pasal 285 KUHP ya. Jadi inilah ya, kita akan menemukan jenis-jenis dakwaan seperti ini ya. Kenapa? Karena modus operandinya yang dipergunakan ya sudah lebih bervariasi ya. Oke, sudah lebih bervariasi bagaimana satu tindak pidana itu dilakukan ya. Macam-macam. Oke, baiklah selanjutnya. Oke, jadi ini teknik pembuatan surat dakwaan. Jadi ada teknik pembuatan surat dakwaan. Kemudian satu, pemilihan bentuknya, bagaimana bentuk surat dakwaan disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, maka digunakan dakwaan tunggal ya. Jadi jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa itu yang menentukan pemilihan bentuknya ya. Namun nah, dalam hal terdakwa melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam undang-undang, maka yang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif atau subsidiar ya. Kemudian dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri digunakan bentuk dakwaan kumulatif ya. Oke lah kalau begitu. Urusan jaksa sebetulnya ini ya. Kemudian cuman kita harus paham, setidaknya mengetahui dan memahami saja ya. Kemudian teknis redaksional ya. Hal ini berkaitan dengan cara merumuskan fakta-fakta dan perbuatan terdakwa yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan perumusan ketentuan pidana yang dilanggar, sehingga nampak dengan jelas bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa memenuhi 9 unsur tindak pidana sebelum dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan ya. Oke. Kemudian perumusan dimaksud harus dilengkapi dengan uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukannya. Itu jadi sangat krusial ini ya. Perumusan yang cermat, yang jelas ya, itu tadi ya. Uraian kedua komponen tersebut dilakukan secara sistematis ya dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan kalimat-kalimat yang efektif. Jadi bahasa dari surat dakwaan itu mesti sederhana ya, dan kalimat-kalimat yang efektif, artinya tidak ambigu misalnya. Jadi kalau ambigu nggak bisa juga dong ya. Jadi makanya harus sederhana, jelas ya, harus terang tadi apa sih maknanya. Karena apa? Karena terdakwa adalah masyarakat biasa ya, jadi yang tidak belajar hukum ya. Oke, jadi bahasanya jangan tingkat tinggi, bahasa teknis hukum ya, tapi bahasa yang sekiranya mampu dipahami oleh terdakwa ya. Jadi itu masih mempertimbangkan kepentingan terdakwa ya, dan hak-haknya dalam hal pembelaan. Jadi apa, bahasanya harus sederhana dan kalimatnya efektif. Oke ya, terima kasih ya. Ini tentang dakwaan ya, gambaran tentang dakwaan. Kita langsung menggunakan sumber yang sangat sumber yang langsung otoritatif ya. Jadi langsung dari surat edaran Jaksa Agung tahun 1993 tentang bagaimana sebetulnya pembuatan surat dakwaan itu ya. Jadi praktisi memahami kejaksaan ya. Oke, praktisi juga harus memahami kehakiman ya, dunia kehakiman, bagaimana sebetulnya hakim itu memeriksa dan memutus suatu perkara ya. Jadi inilah kita ya, inilah para praktisi hukum ya. Dulu di bangku kuliah sebetulnya karena textbook pendekatannya jadi agak kompleks ya, lebih kompleks. Kemudian bahasanya juga ya, padahal kita langsung saja menggunakan sumber yang
otoritatif seperti ini. Oke, itu saja ya. Kita selanjutnya kita akan masuk pada contoh ya dan pembahasan apa yang akan saya ambil dari buku ini ya, buku dari Jose Calligis dan Associates ya, rekusitor bebas ya. Jadi jaksa penuntutnya itu menuntut bebas ya. Itu luar biasa buku ini memang. Perkara ini memang luar biasa ya. Jadi memang exceptional pengecualian ya. Sudah langka sekarang ini ya. Oke, nanti kita akan bahas tentang dakwaan, kemudian keberatan, tuntutan, sekaligus nota pembelaan atau pledoi ya yang ada di buku ini dari Jose Calligis dan Associates. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.